Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang kalimat efektif. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Efren Tiano Darno, biasa dipanggil Efren, dengan NIM 2021009061. Perkenalkan, nama saya Niswa Fahrian Ardiansyah, biasa dipanggil Rian, NIM 2021009080. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Andrian Sima, bisa dipanggil Andri, dengan NIM 2021009070. Terima kasih. Nama saya Agustinus Hamrener Bariman, biasa dipanggil Ener, NIM 2021009048. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahisa Sakufa Kautsar, biasa dipanggil Mahisa, dengan NIM 2021009077. Halo, perkenalkan nama saya Sia Galileo, bisa dipanggil Rizky. NIM saya 2021009072. Oke, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu yang akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasaan tertentu pula. Adapun beberapa definisi kalimat efektif menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Rahayu pada tahun 2007, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Yang kedua, menurut Akadiah, Arsjad, dan Ridwan pada tahun 2001, yang menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang ketiga, menurut Arifin pada tahun 1989, yang berpendapat tentang kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah ringkas dan enak dibaca. Yang keempat, menurut Nasuka Rohmadi dan Wahyudi pada tahun 2009, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, menurut Arif pada tahun 2013, yang berpendapat bahwa kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan.
Yang keenam menurut Suyanto pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Yang ketujuh, menurut Sasangka pada tahun 2016 yang mendefinisikan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembaca. Yang kedelapan, menurut Uturedewo pada tahun 2011 yang mendefinisikan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara jitu atau tepat mewakili gagasan atau perasaan penulis. Yang kesembilan, menurut Gani dan Fitriah pada tahun 2010 yang mendefinisikan tentang kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dan dapat mewakili ide pembicara atau penulis dan mampu menimbulkan ide yang sama tepatnya dengan pikiran pendengar atau pembaca. Dari beberapa uraian atau menurut para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa kata kunci dari definisi kalimat efektif yaitu sesuai kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Terima kasih. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. 2. Kepararelan, yaitu kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat tersebut. 3. Kehematan, yaitu menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. 4. Kepaduan, yaitu kepaduan pernyataan dalam kalimat tersebut sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. 5. Kelogisan, yaitu ide yang ada dalam kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. 6. Kecermatan, yaitu tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu 1. Subjek. Subjek adalah unsur pokok dalam suatu kalimat di samping unsur predikat. Kedua, predikat. Predikat adalah unsur pokok dalam suatu kalimat di samping subjek. 3. Objek. Objek merupakan bagian kalimat yang berfungsi melengkapi predikat yang berupa kata kerja transitif. 4. Pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang memiliki kesamaan dengan objek. 5. Keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Terima kasih. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah adanya pemakaian akhiran kan dan i yang salah. Pada beberapa kata dasar tertentu, seperti kata tugas, penambahan akhiran kan menuntut objek yang dalam, sedangkan penambahan akhiran i mengharuskan adanya objek yang bergerak. Yang kedua, kesatuan gagasan atau kesepadanan. Kesatuan gagasan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Sedangkan kesepadanan ialah
keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan lain-lain. Contohnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Yang ketiga, kehematan. Maksudnya adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Namun, kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan dalam kalimat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, menghindarkan sinonim dalam satu kata. Yang terakhir, tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang keempat, kesejajaran. Kesejajaran ialah kesamaan atau kesejajaran dalam bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, maka unsur lain juga menggunakan nomina. Contoh, apabila bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk-bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Yang kelima, kecermatan atau ketepatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu, sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Yang keenam, kepaduan atau koherensi. Kepaduan dalam kalimat adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang ketujuh, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan penggunaan kalimat efektif. 1. Menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari penulis kepada si pembicara agar tidak terjadi kesalahan. Kedua, mempermudah pembaca atau pendengar dalam memahami makna yang disampaikan oleh si penulis atau si pembicara. Yang ketiga, susunan dalam tata kepenulisan bisa dibuat dengan rapi, tidak bertele-tele atau menggunakan bahasa yang berlebihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penggunaan dari kalimat efektif. Yang pertama adalah kalimat formal. Pada susunan kalimat formal, biasanya menggunakan susunan kalimat efektif yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku atau resmi. Teks seperti ini biasanya terdapat pada susunan surat resmi atau surat yang diberikan kepada atasan di sebuah perusahaan atau lembaga. 2. Kalimat argumentasi. Argumentasi ini atau opini yang berasal dari sebuah pemikiran seseorang harus disusun secara efektif karena tujuan utamanya adalah menyampaikan ide tersebut kepada banyak orang. Jika susunan kalimat argumentasi tidak dibuat efektif, maka opini tidak bisa diterima dengan baik karena tidak bisa memberikan pemahaman yang tepat. Kalimat penyampaian gagasan atau ide. Kalimat jenis ini hampir mirip dengan kalimat argumentasi. Hanya saja ide bukan sekedar sebuah opini dan terkadang ide tersebut berupa wawasan, pengetahuan, atau informasi yang ingin disampaikan penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar. 4. Kalimat teks pidato. Susunan teks pidato yang baik dan tepat ditulis menggunakan bahasa yang lebih informatif dan interaktif, serta disusun dengan menggunakan kalimat efektif agar para pendengar dapat menyimak dan memahami pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut. 5. Kalimat pada teks ilmiah. Ada berbagai macam teks ilmiah dalam dunia penulisan seperti esai, jurnal, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Teks tersebut pastinya harus ditulis dan disusun dengan rapi dan disusun dengan menggunakan kalimat efektif.
Oke teman-teman, itu saja hasil dari presentasi kelompok kami tentang kalimat efektif. Apabila ada kesalahan kalimat ataupun kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.